Duhai kekasih pujaan hatiku. Terus apa ya lanjutannya? La 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 na 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 na. Satu arti. Itu ya. Salah satu lagu dari grup band Raja, guys ya. Raja. Lalu apa lagi ya? Lagu dari Raja itu jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Itu ya. Itu juga salah satu album hits ya yang pernah dipopulerkan oleh Raja, guys ya. Dan kenapa di video ini aku membahas Raja, guys? Nah, karena ada berita terbaru ya seputar ya atau yang ada hubungannya dengan grup band Raja ketika mereka melakukan konser di Malaysia, tepatnya di negeri Johor, guys ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi Ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Seperti yang tertera pada judul atau tajuk video saya kali ini, guys ya. Jadi kemarin ya, tepatnya sehari atau 2 hari yang lalu ya, grup band Raja melakukan konser ya di negeri Johor ya, tepatnya di Johor Bahru ya. Dan setelah konser, guys ya, ada satu insiden yang berlaku ya, yang dialami oleh grup band Raja, guys. Dan sebelum saya bahas video ini, guys ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys ya. Oke, sebelum kita memasuki inti dari video ini, guys, sebelumnya saya menegaskan kalau di semua negara pasti ada satu orang yang jahat atau segelintir orang yang jahat, guys ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan kalau semua negara orang itu jahat, tidak bisa ya, gak boleh, guys. Jangankan di Malaysia, di Indonesia pun ada, guys ya. Ada segelintir orang yang toksik, tidak semua orang Indonesia toksik, tidak semua orang Indonesia jahat, guys ya. Dan juga sebaliknya, di Malaysia pun juga ada segelintir orang yang tidak baik, tetapi bukan berarti semua orang Malaysia tidak baik, guys ya. Jadi jangan digeneralisir semua orang Malaysia seperti itu, guys ya. Karena buktinya saya sendiri dan juga kawan-kawan saya ya, youtuber seperti Fikri, Andy, Bang Re ya, sudah melakukan perjalanan ke Malaysia, dan saya sendiri juga sudah 2 kali melakukan perjalanan ke Malaysia ya. Jadi tidak semua perjalanan itu manis, pasti ada bumbu pahitnya juga. Jadi itu wajar, guys ya. Wajar, itulah kehidupan ya. Jadi ada satu insiden, guys ya, yang berlaku dengan grup band Raja ya. Ini adalah salah satu postingan, guys, dari Yan Kasela, yaitu vokalis dari Raja, guys ya. Kronologisnya seperti ini. Pada tanggal 9 Maret kami berangkat ke Kuala Lumpur untuk melakukan konser di negeri Johor dalam event Tourism Majestic Johor ya. Tiba di bandara KLIA, kami dijemput oleh orang yang mengontrak kami yang bernama Farid, yang kemudian membawa kami ke tempat makan. Lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Johor dalam waktu kurang 6 jam ya, karena memang macet atau jam. Kami tiba di Pinetri Johor jam 1 malam dan kamar pun belum ready. Dalam Riders kami ada tertera hotel, tetapi kami dikasih apartemen. Itu pun kami terima, it's okay, nggak masalah ya. Tanggal 11 Maret jam 9 malam kami perform dengan all out dan maksimalkan untuk menghibur masyarakat Johor dan sekitarnya. Semua berjalan lancar sesuai harapan dan alhamdulillah semua pihak terlihat puas dengan konser tersebut. Namun setelah pertunjukan selesai, kami dibawa ke ruang tunggu di belakang panggung atas permintaan orang yang mengontrak kami, yaitu Farid ya, untuk meet and greet serta jumpa dengan petinggi dari Johor seperti kementerian dan kedutaan katanya. Lebih kurang 30 menit kami tunggu dalam ruangan tersebut sambil terima beberapa fans peminat yang mau ambil gambar foto-foto dengan Raja, guys ya. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba serempak orang-orang berbadan besar-besar dan berpakaian hitam-hitam seperti bodyguard berjumlah lebih kurang 15 orang masuk ke ruangan kami bersama 2 orang dari pihak Tourism Majestic Johor selaku penyelenggara dan langsung mengunci pintu atau istilahnya menyekap ya, menyekap. Lalu spontan menendang meja kemudian dengan nada tinggi marah-marah sambil
menunjuk-nunjuk muka kami dan mengeluarkan kata-kata kasar sambil membentak serta mengancam akan membunuh kami jika kembali lagi ke Malaysia. Wow, oke. Tanpa memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara, baik bertanya tentang masalah maupun pembelaan diri. Jadi grup band Raja ini mau bertanya ada apa, kenapa marah-marah, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berbicara menjelaskan guys ya. Kami pun kemudian mendapat perlakuan fisik seperti dorongan keras kepada saya sampai saya terpojok ke dinding dan tidak bisa apa-apa. Begitu juga terhadap personil Raja lainnya, dibentak dan disuruh diam serta duduk di lantai, bahkan dilempar botol minuman yang hampir mengenai wajah drummer Raja. Tanpa alasan yang jelas dan pasti, dua orang tersebut terus saja memaki kami dengan nada intonasi yang sangat tinggi. Kejadian tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam dan setelah itu mereka semua keluar sambil memaki anak-anak kami dengan kata-kata kasar yang berada di luar ruangan. Dan ini dia rekamannya guys ya. Oke, ini pelaku penyerangan ke Raja Band di Johor. Dan ini aku juga baru tahu ya, ternyata pelaku utamanya guys ini ada dua orang ya. Yang satu ini warga negara Malaysia, yang satu ini warga dari Singapura ya. Itu yang saya amati ketika saya nonton beritanya guys ya. Ini Muren ya. Berarti Rizan tadi itu orang Singapura, ini orang Malaysia guys ya, Muren. Ini rekaman suara di tempat kejadian guys ya. Barangkali kawan-kawan paham maksudnya apa, boleh komen ya. Itu dia, mungkin kawan-kawan boleh komen maksudnya apa ya itu ya. Dan ini adalah kenyataan media ya yang dikeluarkan oleh pihak IO atau Events Entertainment ya, yaitu Mimosa. Kenyataan media insiden salah paham antara penganjur konser dan Mimosa Events dan Entertainment dan kumpulan Raja ya. So ini adalah postingan dari Ian Kasela ya, di replace kembali ya. Jadi seperti ini, Mimosa Events dan Entertain selaku penganjur acara Majestic Johor Konser Raja Live in Johor 2023 mengambil maklum mengenai berita yang sedang hangat mengenai isu setelah selesai konser di Larkin, Johor pada 11 Maret 2023. Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin memaklumkan bahwa laporan tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenar dan ianya adalah berpuncak daripada salah paham mengenai komitmen komersial dan operasi sewaktu acara terbabit berlangsung ya. Perbincangan yang pada mulanya berjalan dengan aman telah menjadi panas dan berlaku sedikit kekecohan, namun masih dalam keadaan terkawal ya. Setelah diselidiki dengan lebih lanjut, kumpulan Raja langsung tidak mengetahui mengenai semua isu yang dibangkitkan sebelum dan semasa konser berlaku, karena kesemua komunikasi pihak penganjur bersama kumpulan tersebut hanyalah melalui pengurus tempatan untuk kumpulan tersebut secara eksklusif. Hal ini telah menyebabkan ketidakpadanan atau mismatch maklumat yang sewajarnya diterima oleh kumpulan terbabit daripada penganjur. Pihak kami juga telah memberikan kerjasama penuh kepada pihak PDRM untuk menjalankan siasatan dan dibantu oleh Konsulat Jenderal Kedutaan Indonesia di Johor Bahru. Kami berharap hal ini dapat dijernihkan dan tiada sengketa berpanjangan di antara kedua-dua negara. Oleh hal yang sedemikian, pihak penganjur amatlah kesal di atas insiden yang berlaku dan seikhlas hati memohon maaf kepada kumpulan Raja di atas insiden yang berlaku. Kami juga kesal image acara yang telah berlangsung dengan gemilang-gemilang ini telah tercalar dengan insiden yang tidak diingini. Salam maaf ini juga diperpanjangkan kepada pihak Tourism Johor, Konsulat Jenderal Kedutaan Indonesia di Johor Bahru, serta semua pihak yang terkesan berhubung perkara ini. Sekian ya, Ketua Pegawai Eksekutif Mimosa Events dan Entertainment. Nah, begitu ya. Ini sementara Ian Kasela memposting kenapa harus berbohong lagi.
Kami tahu kamu punya power, tapi untuk apa perlakukan kami secara biadab? Padahal kami sudah penuhi undangan dan menghibur semua orang. Tidak perlu hapus dan tutup juga komen orang-orang jika memang kamu benar. Ini aku tag kamu Mimi Events biar follower kamu ramai sekalian. Nah ini ya, Mimi Events. Oke, aku coba sedikit tengok ya, macam mana Instagramnya. Nah ini dia Instagram dari Mimi Events ya, atau organizer guys ya, organizer yang menguruskan konser Raja ketika semasa di Johor guys ya. Nah ini dia, kasus ini sepertinya familiar guys ya. Tidak asing gitu loh ya, tidak asing. Tapi saya kira tidak semua orang Johor seperti itu guys. Ini mungkin ada salah paham ya. Aku nggak tahu kenapa dan sebabnya apa. Ini aku yang membuat saya penasaran, ini tanda tanya besar sekali. Kenapa? Apa penyebab mereka sampai-sampai membuat atau berbuat seperti itu kepada pihak band Raja guys. Ini yang membuat aku tertanya-tanya, penasaran, ini ada apa sampai mereka seberani itu ya kan. Pasti ada sebabnya guys. Aku tapi nggak tahu ya, karena ini masih dalam siasatan polis di Raja Malaysia negeri Johor guys ya. Dan kita sedikit intip guys story Instagram dari Ian Kasela, sang vokalis Raja guys ya. Dan ini dia seperti ada surat pernyataan ya yang dipegang oleh Ian Kasela dan juga Moldy, gitaris dari band Raja ya. Nah ini dia, main ancam bunuh. Nah terima sebab. Oke, kita buka ya. Oke, ini berita dari Astro Awani guys ya. Nah akhirnya pihak polis ya memburu suspek ancam bunuh kumpulan Raja guys ya. Dan dari sini pihak polis di Raja Malaysia sangat gerak cepat ya. Ada Datuk Kamarul Zaman Mamat ya mengesahkan menerima laporan berkenaan yang dibuat pada jam 5.34 pagi Ahad ya. Astro Awani pada Ahad melaporkan kejadian menerbitkan ugutan jenayah yang dihadapi kumpulan berkenaan selepas mengadakan konser di stadion tertutup di Arena Larkin, Johor Bahru pada hari Sabtu ya. Insiden kekacauan yang berlaku pada sekitar jam 19.15 malam Sabtu itu dikatakan tercetus susulan berlaku isu salah paham antara pihak penganjur dan band berkenaan. Nah, difahamkan kumpulan berkenaan telah didatangi dua individu lelaki didakwa mewakili pihak penganjur sebelum dilemparkan kata-kata kesat dan ancaman bunuh guys ya. Menurut vokalisnya Ian Kasela, individu terbabi telah melakukan ugutan bunuh terhadap kesemua rekan sekumpulannya sekiranya masih berada di sekitar negara ini. Kesemua mereka telah berpulang ke Indonesia selepas membuat laporan polis pada awal pagi Ahad. Nah itu guys ya. Kalau kita berbicara konser guys ya, seperti yang kalian tahu, ada ramai sekali artis-artis Indonesia yang sudah pernah konser di Malaysia. Ada banyak sekali guys ya. Ada Dewa 19, lalu ada Noah ya, Noah Peter Pan, lalu ada siapa lagi? Ada Afgan, ada Datuk Rosa ya kan, lalu ada juga ST12 ya. Dan masih ramai lagi artis-artis ibu kota Jakarta Indonesia ya yang pernah datang melakukan konser di Kuala Lumpur itu aman-aman saja. Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah ada apa ini ya. Dan aku juga baru tahu ya, ternyata biasanya setahu aku kalau yang namanya konser musik itu pasti diadakan di ibu kota biasanya guys ya, di Kuala Lumpur. Tapi ini aku juga baru tahu ternyata bisa juga ya konser diadakan di Johor Bahru. Dan ini juga kali pertamanya berlaku insiden seperti ini guys ya. Aku jadi teringat aduh, nggak tahu kenapa guys ya, aku jadi teringat dengan case-nya Fikri ya. Atau lebih tepatnya case kami sendiri ketika datang di Stadium Sultan Ibrahim guys ya. Aku jadi teringat hal itu gitu loh. Tapi itu hanya satu orang yang bermasalah, tidak semua orang Johor seperti itu ya. Semua security aman-aman aja, baik-baik dengan kami, tidak ada masalah ya. Mungkin itu yang dialami oleh Ian Kasela ya. Jadi semua kawan-kawan, semua rekan-rekan daripada Malaysia, Johor itu semuanya baik-baik aja. Sesama mungkin event organizer baik-baik aja, tapi hanya dua orang itu tadi ya
dua orang itu tadi yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang lainnya guys ya. Dan ini ya guys, sebuah rekaman ya, fans setia Raja dari Malaysia, Johor mungkin ya. Gangster itu tidak mewakili masyarakat Malaysia. Masih banyak yang menghargai teman-teman Raja bin Official, Ian Kasela, Seno Aji Raja ya. Kita dengar sama-sama seperti apa rekamannya guys ya. Dia die hard fans you punya team tau, you punya band. Amin. Boleh Ian, saya mau bagi cakap sikit sama saya punya bapa. Boleh. Ni nama dia Zakaria. Okey. Okey, sekejap Iya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ini bapa mertua. Pak. Iya, Bapak Zakaria sehat ya. Alhamdulillah. Salam kenal Pak ya. Ya. Iya Pak. Sedari kecil pun kita suka Raja. Amin ya Allah. Terima kasih. Cuma albumnya kita ada sampai sekarang. Iya. Amin, alhamdulillah. Dengan berita ini rasa kecewa juga Pak. Makanya kami juga tak Tak apa, nanti bagaimana Helmi akan bantu lah kita ceritakan ini, bawa ke penguasa. Amin. Iya. Ya? Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu dia guys ya. Sedikit rekaman ya yang bisa saya tunjukkan fans setia Raja guys ya. Jadi ada ramai sekali beberapa fans Raja ini mentak ya Instagram dari Ian Kasela. Raja dakwa terima ancaman bunuh di JB ya. Bahkan sampai-sampai ada juga fans yang bernama Rafiq ya. Alhamdulillah udah saya DM Sultan Johor dan Menteri Pelancong Johor dalam waktu seminggu ketangkap pelakunya dan bakal dihukum. Nah itu ya, sampai-sampai TMJ pun juga di DM ini ya, nggak tahu respon apa enggak. Tapi sepertinya susah lah ya kalau TMJ itu ya. Bang Ian, maaf dari kami penonton yang datang di Johor. Kalian udah buat yang terbaik malam kemarin. Please jangan serik datang ke Malaysia lagi. Kami sebagai peminat mau lihat kalian beraksi on stage lagi ya. Semoga dipermudahkan urusan kalian dan pihak yang terlibat dikenakan tindakan undang-undang yang sewajarnya. Sekali lagi ya, kami sebagai warga dari Malaysia mohon maaf atas sikap dari organizer yang sangat keterlaluan. Mohon jangan serik untuk kembali ke Malaysia lagi. Kita belum boleh move on dengan konser yang kemarin. Stay strong ya Bang Ian. Itu dia guys ya. Nah itu ada banyak sekali ya replies dari fans Raja ya, fans setia dari Raja. Di sisi lain, jujur saya mau pilih teman-teman Raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor. Respect, cepat, good banget itu. Jujur aku masih penasaran gitu loh ya, apa yang membuat IO ini ya, event organizer ini ya, atau penganjur acara dari Tourism Johor ini, mereka melakukan seperti itu. Apa yang sudah diperbuat oleh grup band Raja sehingga mereka sampai marah-marah ya. Kan mereka sudah melakukan kewajiban, konser sudah ya kan, perform sudah, dan kejadian itu kan selepas konser. Ini aku yang jadi pertanyaan, ini kenapa mereka marah-marahnya ke artisnya ini guys ya. Kenapa bukan manajemen dari Raja itu kalau mau komplain ya, dan sampai melakukan ugutan membunuh. Waduh, ngeri guys. Kalau aku sendiri pasti aku takut lah ya. Dan ini dia guys, cerita Raja Band yang mendapat ancaman mau dibunuh di Malaysia guys ya, tepatnya di Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berjumpa kembali di tanah air. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil, sukses, lancar, pecah banget melakukan konser di negeri Johor, Majestic Tourism Johor. Oke ini ya, sukses loh acaranya. Woi, pecah guys. Ramai juga yang datang ya. Ramai juga yang datang ini ya. Tuh, Kami kan? sangat kecewa terhadap Tourism Johor. Sangat kecewa. Bukan rasa terima kasih yang kami dapat setelah kami all out menghibur mereka semua, tapi malah cacian, makian, bahkan ancaman mau membunuh. Dan yang lebih menyakitkan lagi, perlakuan ini dilakukan di depan anak-anak kami. Axel,
Farel, ada Hugo, ada Anok yang kami ajak untuk melihat bagaimana papinya orang tuanya bekerja, mengintertain orang, menghibur orang, bagaimana cara memperlakukan manusia, bagaimana cara menghibur, membuat orang lain senang. Malah kami yang dibuat tidak senang. Mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan pemerintah Indonesia sekali lagi support, karena ada statement mereka. Kalian dulu orang Indonesia jangan macam-macam di sini. Hey man, siapa yang mau macam-macam man? Kita hibur kalian man. Mental kita terganggu. Alhamdulillah masyarakat di sana itu memang welcome sama kita. Peminat kita di sana banyak. Mereka minta foto yang mohon maaf bang, yang ada face-nya India langsung takut, parno. Takut, sumpah. Jadi seperti Kami Ian Kasela atau semua personil grup band Raja ini ya, mereka seperti ada rasa trauma dengan orang-orang berbangsa India ya. Kalau ada selepas kejadian itu guys ya, jadi ada yang minta foto, wah ini ada orang India nih, trauma guys ya, trauma karena yang yang meneriaki Ian Kasela dan kawan-kawan ini juga orang India yang namanya siapa tadi, Muhrim atau Mahrem itu tadi ya, itu guys. Kami resmi datang diundang pakai visa, pendataan paspor dan lain-lain. Kami mengikuti komitmen, tapi tiba-tiba balasan mereka seperti itu. Kita disekap di satu ruangan, seperti berencana, terkunci. Setelah acara selesai, kita diintimidasi yang bilang sana tadi, yang kita diancam macam-macam itu. Pukul 5 pagi kita laporan. Jadi kita packing di hotel, kita langsung balik ke KL. Kita tak mau nginep lagi karena takut. Dengan rasa takut yang sangat tinggi, kita balik. Sebelum masuk ke Kuala Lumpur, kita buat dulu pernyataan, buat dulu laporan di polisi ya. Dan alhamdulillah laporan kita diterima. Kita akhirnya lanjut langsung ke Kuala Lumpur untuk ngejar flight jam 1.40 waktu Malaysia. Nah itu dia guys ya, sedikit cerita atau pengalaman yang dihadapi oleh Ian Kasela bersama kawan-kawannya ya guys ya. Begitu. Aku agak terkejut juga sih ya. Padahal kalau tak silap informasi yang saya dapatkan itu selepas puasa mereka ada manggung guys, ada konser di Kuala Lumpur, di Sabah ya. Lalu ada juga kalau tak silap itu di Terengganu atau di mana ya, di Negeri Sembilan begitu ya. Dan itu mereka masih mikir-mikir lagi nih, wah ini bagaimana kalau kejadian itu terulang kembali ya. Begitu guys. Tapi sampai sekarang mungkin kawan-kawan ada yang tahu, boleh komen lah ya. Pasalnya apa? Masalahnya apa guys ya? Kenapa band Raja dibegitukan? Kenapa? Karena setahu saya guys ya, dari semua artis-artis penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang ke Malaysia itu ya aman-aman aja guys ya. Ada Afgan, Rosa, lalu siapa lagi, Dewa 19, ada Noah, ada Slang, dan masih banyak lagi band-band atau artis-artis penyanyi ya yang pernah datang ke Malaysia. Ada Judika juga ya kan. Mereka aman-aman aja. Tapi kenapa ketika datangnya Raja ini ke Malaysia, terutama Johor ini, kenapa mereka diberlakukan seperti itu? Dan aku sampai sekarang masih belum ketemu jawabannya ini guys, tolong dibantu ya, ini kenapa? Ada apa ini? Nah begitu ya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Dan pesan saya sekali lagi adalah jangan mengeneralisir semua orang Malaysia seperti itu ya, tidak ya, karena yang toksik, yang mungkin yang tidak baik hanya segelintir saja guys ya. Semuanya orangnya baik-baik guys ya. Begitu juga dengan Indonesia guys ya. Ada yang toksik, ada yang sekiranya negatif, itu hanya segelintir. Semuanya insya Allah baik-baik, aman-aman saja. Terbukti nih guys, aku sendiri ya tidak sering datang ke Malaysia. Tidak hanya sekali, malah 2 kali aku datang ke Malaysia. Dan insya Allah kalau ada rezeki aku mau datang lagi guys ya. Mau datang ke Johor, ke negeri-negeri yang belum pernah aku datangi, ke Perak mungkin insya Allah ya. Lalu balik ke Kelantan lagi, ke Terengganu lagi, itu insya Allah kalau ada rezeki. Dan terbukti aku sendiri nggak sering kalau datang ke Malaysia guys ya. Gitu. Oke guys. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video saya yang cukup panjang kali ini ya. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan biasanya kalau mungkin ada video menarik yang boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya. Nah ini guys ya, link videonya boleh kirim di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.